Maverick Vinales tak menyangka sikap dingin mantan rekan setimnya, Fabio Quartararo, yang tak melontarkan sepatah kata pun untuknya. Hubungan rider Spanyol, Maverick Vinales dan pembalap Prancis, Fabio Quartararo tak berlangsung sampai 1 tahun sebagai rekan satu tim. Karena setelah MotoGP Styria 2021 seri ke-10, Vinales tidak lagi membalap untuk tim pabrikan Monster Energy Yamaha. Beberapa hari kemudian, Yamaha dan Vinales sepakat untuk mengakhiri kerja sama lebih awal, tak harus menunggu sampai musim 2021 selesai. Alasannya adalah agar Yamaha bisa segera menjajaki pembalap pengganti, dan untuk Vinales agar bisa mencari tim baru. Akhirnya Vinales resmi bergabung dengan Aprilia, meninggalkan Yamaha dalam kondisi yang kurang mengenakan. Sebagai rekan setim dan seorang teman, Quartararo ternyata sama sekali tak peduli dengan masalah Vinales. Itu adalah hal yang tidak terlalu saya pedulikan. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya, jadi itu adalah sesuatu yang tidak memengaruhi saya, kata Quartararo di sela-sela MotoGP Inggris kemarin, berbicara kepada media, sebagaimana dimuat Detik Sport. Mendengar tanggapan dingin Quartararo, Vinales kaget dan tak menyangka akan hal itu. Saya tidak menduga hal ini dari Quartararo, karena kami selalu berhubungan dengan sangat baik. Tapi mungkin itu karena dia sedang bagus di klasemen dan sedang fokus pada dirinya sendiri. Jadi pantas saja dia bilang begitu, kata Vinales dalam berita La Gazzetta dello Sport. Di tahun sebelumnya, Vinales bertandem dengan rider Italia, Valentino Rossi, dan dia mendapat tanggapan yang sangat berbeda, bahkan Rossi sempat mendoakan Vinales dan Yamaha segera berbaikan. Rossi sebenarnya saya selalu berhubungan baik dengannya. Kami sudah melalui banyak masa-masa sulit, tapi kami selalu saling mendukung. Memang sulit menjadi tandemnya dalam kaitannya dengan citra dan fans, tapi secara keseluruhan hubungan kami sangat baik di dalam maupun luar lintasan, demikian jabar Vinales. Dikutip dari motorsport.com, Johan Zarco mengakui bahwa pemikiran tentang gelar MotoGP 2021 serta kemungkinan promosi ke tim pabrikan Ducati terlalu berat dan jauh dari jangkauannya. Mirip dengan rider Red Bull ke TM Factory Racing Miguel Oliveira, raihan Johan Zarco di paruh kedua MotoGP 2021 tidak mendekati pencapaiannya sepanjang setengah musim pertama. Pembalap Pramac Racing Ducati itu 4 kali finish sebagai runner-up dalam 9 race awal tahun ini. Dan saat jeda musim panas tiba, Zarco adalah rival terdekat Fabio Quartararo. Ia menutup paruh pertama di posisi kedua dengan gap 34 poin dari rider tim Monster Energy Yamaha tersebut. Namun situasinya berubah 180 derajat ketika paruh kedua musim bergulir. Pada 3 balapan terakhir, raihan terbaik Zarco adalah finish posisi 6 dalam GP Styria. Selebihnya sang rider mengalami crash di GP Austria dan menempati urutan ke-11 GP Inggris, akhir pekan lalu. Alhasil, Johan Zarco kini ada di posisi ketiga dalam klasemen. Yang lebih buruk lagi, jaraknya dengan Quartararo menjadi 2 kali lipat. Ia sekarang tertinggal 69 poin dari kompatriotnya itu. Faktanya, pembalap Prancis tersebut kehilangan lebih banyak angka dari Quartararo dalam 3 balapan paruh kedua dibandingkan 9 race awal sebelum libur musim panas, Juli lalu. Zarco tentu ingin berprogres di paruh kedua, tetapi sekarang, setelah GP Inggris dan dengan hanya 6 balapan tersisa, ia sudah tidak lagi memikirkan gelar. Saya harus mengeluarkan pikiran tentang menjadi juara dunia dari kepala saya, karena itu membuat saya terlalu tertekan ketika kembali dari libur musim panas, ujar Zarco. Apakah bisa dilakukan secara sadar atau tidak sadar, sulit untuk mengatakannya. Awalnya saya ingin meningkatkan kecepatan sehingga bisa terus mengikuti Fabio, namun gagal. Bukan berarti saya putus asa. Banyak yang masih bisa terjadi. Tetapi faktanya, Fabio sukses menjaga performa dan posisinya, sedangkan saya butuh waktu menganalisa beberapa hal, katanya. Sementara soal peluangnya promosi ke tim pabrikan Ducati, Johan Zarco pun tidak ingin ambil karena merasa itu sulit diwujudkan. Saat kontrak Andrea Dovizioso tak diperpanjang, ia salah satu yang berharap dipromosikan. Pada akhirnya ia harus puas ditempatkan di Pramac Racing sebab selain Jack Miller, Francisco Bagnaia juga telah mendapatkan kontrak untuk naik ke tim utama Ducati musim ini. Saat ditanya apakah masih memiliki mimpi untuk membalap dengan livery skuad pabrikan Borgo Panigale,
Zarco memberikan jawaban yang bijak. Selama 2 minggu terakhir tentu saya tidak lagi memikirkan hal tersebut. Kini, posisi saya di Pramac bagus. Jikapun ada kandidat untuk tim utama, maka itu adalah Jorge Martin, ujar Zarco. Dia jauh lebih muda, hal itu salah satu pertimbangan. Selama saya memiliki peluang bersaing memperebutkan gelar juara dunia di masa depan, saya tak masalah berada di tim manapun, pungkasnya. Kehadiran Maverick Vinales tampaknya telah memberi motivasi besar kepada seluruh pihak di tim Aprilia. Terbukti, Direktur Balap Aprilia, Massimo Rivola langsung sesumbar soal peluang timnya memperebutkan gelar juara MotoGP. Massimo Rivola dengan percaya diri menyatakan bahwa Maverick Vinales bisa mempersembahkan gelar juara kepada Aprilia. Meski begitu, Massimo Rivola yakin hal itu tetap membutuhkan waktu sehingga menargetkannya terjadi di MotoGP 2023. Kepercayaan diri ini muncul lantaran Maverick Vinales mampu beradaptasi cepat bersama Aprilia. Apalagi, motor Aprilia sendiri terbukti sudah menunjukkan peningkatan pesat saat ini. Baru-baru ini, tim pabrikan asal Italia itu bahkan mendapatkan podium pertama mereka lewat penampilan Alex Espargaro. Hal itu tepatnya terjadi di MotoGP Inggris 2021 yang digelar di sirkuit Silverstone pada akhir pekan lalu. Agak terlalu dini untuk berbicara tentang gelar juara dunia tahun depan, kata Rivola, dikutip dari Speedcafe. Kami masih harus terbiasa bertarung dan terus bergerak ke posisi penting. Tetapi, memenangkan gelar pada 2023, mengapa tidak, ungkap Rivola. Dengan adanya Vinales, Aprilia memiliki setidaknya satu pembalap di sirkuit Motorland Aragon yang memiliki potensi untuk performa meraih gelar. Setelah tes 2 hari di Misano, pembalap berusia 26 tahun itu sudah menjelaskan tentang perangkat kerjanya. Jika Vinales telah menemukan gairahnya lagi setelah waktu yang singkat, itu berarti bahwa dia tidak terlalu tersembunyi. Dia pria yang sangat sensitif, saya mengerti bahwa ini, terutama tentang menemukan kesenangan lagi, ucap Rivola. Namun, pria berusia 49 tahun itu meredam euforia pendatang baru Aprilia tersebut. Vinales tidak perlu membuktikan apapun kepada kami, dia hanya perlu mengumpulkan banyak kilometer di atas motor, ujar Rivola. Rivola juga menjelaskan debut cepat dari pembalap Spanyol itu di Aragon. Kurva pembelajarannya sangat mengesankan. Itulah sebabnya dia sudah bisa memulai balapan untuk kami di Aragon, tutup Rivola.